Shalom, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Della Telembanua Tombeng, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Mamuraja, Sungai Raya, Kalimantan Barat. Sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita melangkah menjalani tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah kita mengawalinya di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru, kekuatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami lalui. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memasuki hari baru di hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami rindu terlebih dahulu untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami untuk peka terhadap suara-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil di dalam kitab Kidung Agung pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan menyatakan, betapa anggun langkah-langkahmu dengan kasut-kasut itu, putri yang berwatak luhur. Lekuk pinggulmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa, buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di Libanon yang menghadap ke Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Raja tertawan pada kepang-kepangmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada pagi ini bertemakan kebangkitan Kristus penuh kekaguman. Sahabat GPIB, pernahkah kita mengagumi seseorang, mengagumi sesuatu karena dianggap sangat luar biasa, menginspirasi bahkan bernilai tinggi? Tentunya kita pernah, tanpa kita sadar atau sadar, kita memuji, mengagumi seseorang karena di dalam diri mereka kita melihat sesuatu yang kita anggap berharga. Mungkin kita melihat karakternya yang sangat baik, yang murah hati, yang sangat peduli, peka terhadap sesama, bahkan yang sangat penyayang. Hal itulah yang membuat kita merasa kagum terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Bukan itu saja, kita juga sering mengagumi karya Allah melalui keindahan alam ini. Sehingga dalam kekaguman tersebut, kadangkala atau seringkali kita tertegun, kita merenung
Bahkan kita takjub sampai pada akhirnya kita tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat spektakuler. Sahabat-sahabat GPB yang dikasih Tuhan, ada banyak tokoh dunia yang dikagumi oleh banyak orang karena hidupnya dibentuk dan memberi dampak yang sangat berarti. Seperti salah satunya Nelson Mandela, dikagumi karena kerendahan hatinya dan kemampuannya untuk mengampuni. Ia berkata, saat aku keluar dari sel menuju pintu kebebasan, aku tahu jika aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian, aku masih berada di dalam penjara. Bunda Teresa dikagumi karena kasihnya yang tanpa batas. Motonya bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi seberapa besar cinta yang kita taruh dalam pemberian itu. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, rasa kagum atau kekaguman merupakan hal yang sangat wajar. Seperti halnya dalam perikop pembacaan kita pada pagi ini, di dalam kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan kitab puisi yang menggambarkan ungkapan perasaan kasih yang sangat mendalam. Di dalam kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 1-5, bacaan kita pada pagi ini menggambarkan kekaguman seorang mempelai laki-laki terhadap keindahan mempelai perempuan. Namun maknanya tidak hanya berhenti pada kekaguman dari sudut keindahan secara fisik atau lahiriah saja. Pertanyaannya, mengapa mempelai laki-laki begitu mengagumi kekasihnya? Karena mempelai laki-laki kagum kecantikannya. Namun bukan hanya kecantikan secara fisik. Mempelai laki-laki juga mengagumi keanggunan dan keluhuran hati dari kekasihnya yang terpancar, bukan hanya secara fisik di luarnya saja, tetapi terpancar dalam kecantikan secara batinnya. Mempelai laki-laki juga mengagumi karena kekasihnya membawa kehidupan dan kelimpahan. Sahabat-sahabat GPB dikasih Tuhan, cinta memang selalu melihat keindahan dan kebaikan di dalam diri seseorang yang dicintai. Alkitab beberapa kali memberi gambaran tentang mempelai perempuan untuk menjelaskan relasi antara Allah dan umatnya. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Israel sebagai mempelai Tuhan. Di Hosea pasal 2 dikatakan bahwa aku akan menjadikan engkau istriku. Dan di dalam Perjanjian Baru, perkawinan merupakan gambaran hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai mempelai umatnya, Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kasihnya, Tuhan telah memberi seluruh hidupnya bagi kita. Di mata Tuhan, kita adalah orang-orang pilihannya yang dikasihinya. Dan di dalam kasihnya, Ia rela mati bagi kita, supaya kita hidup di dalam kemenangannya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, Yesus menunjukkan kuat kuasanya dalam kebangkitannya atas dosa dan maut. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang paling agung dan mengagumkan
dalam iman Kristen. Mengapa kita patut bersyukur dan mengagumi karya hidup Kristus dalam peristiwa kebangkitannya? Yang pertama, kita kagum sebab kebangkitan Kristus menunjukkan kuasanya yang sempurna dan luar biasa, yang tidak ada yang dapat menandinginya. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa penyertaannya memberi harapan akan hidup yang kekal. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mengubah hidup kita, orang percaya, agar semakin hari hidup kita semakin diperbaharui menjadi ciptaan baru. Sahabat GPB, pertanyaannya bagi kita, apakah kita saat ini masih mengagumi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah sebaliknya, kekaguman, ketakjuban, ketertegunan kita semakin tergeser, semakin hari semakin berubah, membuat pada akhirnya kita tidak mengagumi Tuhan kita Yesus Kristus. Justru kita terpesona, terpana, terpikat dengan kekaguman kita terhadap hal-hal yang bersifat dunia. Untuk masa kini, banyak hal-hal yang membuat kita terpana dan terpikat, terpesona, terkagum. Yang pada akhirnya kita seringkali lupa untuk bersyukur dan mengagumi setiap karya dan kehadiran Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita merenungkan bersama-sama seberapa kagumnya kita kepada Tuhan atas semua perbuatan ajaib yang sudah dilakukan dalam hidup kita. Ataukah saat ini kekaguman itu mulai tergerus oleh karena hal-hal yang bersifat dunia, yang menawarkan, memikat hati kita. Kiranya di sepanjang aktivitas kita di hari ini, kita boleh merenungkan dan menjalani firman Tuhan yang mengingatkan kita bersama bahwa kebangkitan Kristus membawa kepada kekaguman kita. Biarlah hari ini, setiap langkah perjalanan hidup kita, setiap langkah karya kerja kita, hati kita penuh dengan kekaguman kepada Kristus, dan itu semua kita dapat menuangkannya lewat karya kerja kita. Kita bisa memberikan yang terbaik lewat kehidupan kita bersama dengan sesama kita sebagai bukti wujud bahwa kita bersyukur atas karya kasih Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Agung, yang Maha Indah, yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan yang boleh kami jalani. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi ini senantiasa membawa kehidupan kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, agar kami selalu bersyukur atas kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang sangat berarti. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Berikan kami hikmat, kuasa, dan kemampuan agar semua yang kami lakukan dan kerjakan di hari ini biar dapat kami kerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kami kekuatan kesehatan yang baik sehingga kami boleh
menyelesaikan tanggung jawab kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan juga penyertaan Tuhan. Berkati Majelis Doa GPIB, berkati program Morning Call GPIB, bahkan Night Call GPIB, bahkan radio GPIB, biar semua program-program GPIB boleh senantiasa membawa harum baik kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.